Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami sebagai tugas dari UTS Mata Kuliah Bisnis Digital. Yang terhormat Bapak Bagus Karismawan, SSI MBA. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang case studi PT Belyu, dilema pertumbuhan di tengah persaingan ketat. Oke, boleh di next. Pertama-tama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Hasna atas pembukanya. Di sini sebelum kita membahas atau mengetahui jawaban dari studi kasus yang sudah diberitahu, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari kasus tersebut, di mana Beliu.com ini adalah sebuah platform e-commerce, yaitu dengan model customer to customer atau C2C yang berdiri sejak tahun 2015. Lumayan lama ya. Nah, sejak awal berdiri, Beliu ini punya visi untuk menjadi pasar digital yang bisa menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Nah, dengan sistem yang memungkinkan siapapun membuka toko online, Beliu tuh berhasil berkembang cukup pesat dan bahkan menjadi platform C2C terbesar ketiga di Indonesia dengan lebih dari 8,5 juta penjual aktif dan sekitar 42 juta pembeli per bulan. Lumayan ya, banyak. Nah, tapi nih dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kuartal keempat tahun 2024, Beliu ini mulai menghadapi tantangan besar di mana pertumbuhan bisnis mereka yang biasanya bisa mencapai 35% per tahun, kini turun drastis menjadi 20%. Nah, selain itu, margin keuntungan perusahaan Beliu ini juga menurun, em, di mana situasi ini makin berat karena persaingan di dunia e-commerce Indonesia sekarang lebih ketat dengan adanya e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang sudah menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Nah, belum lagi ada faktor eksternal nih seperti pelemahan nilai tukar rupiah, regulasi pemerintah tentang perdagangan elektronik, dan perubahan perilaku konsumen terutama dari generasi milenial dan Gen Z ya, yang sekarang lebih menuntut pengalaman berbelanja yang cepat, personal, dan terpercaya. Nah, dari sisi internalnya pun, Beliau ini menghadapi beberapa kendala seperti biaya operasional yang tinggi, teknologi yang sudah mulai tertinggal zaman, dan meningkatnya keluhan pelanggan. Nah, banyak juga penjual baru yang berhenti berjualan nih dalam 6 bulan pertama, dikarenakan penjual merasa trafik pengunjungnya rendah dan sistemnya kurang efisien. Jadi secara keseluruhan Beliu.com ini berada dalam posisi yang cukup sulit ya. Maka dari itu CEO-nya yang bernama Rendra Wijaya ini kini dihadapkan pada dilema besar. Kayak apakah Beliu ini harus tetap mempertahankan model bisnis C2C-nya atau mulai melakukan transformasi besar-besaran supaya bisa bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat. Boleh di next? Nah, di sini ada pertanyaan di mana berikanlah 3 model pendapatan baru yang dapat dikembangkan oleh Beliu.com dan jelaskan secara detail bagaimana 3 revenue model tersebut dapat bekerja. Boleh dilanjut? Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, Beliu.com pastinya perlu ya mencari sumber pendapatan baru yang bisa memperkuat nih stabilitas finansial mereka tanpa menambah beban operasional yang besar tentunya. Nah, dari hasil analisis yang didapatkan, ada 3 model pendapatan baru nih yang bisa dikembangkan oleh Beliu.com. Yang pertama ada subscription model, terus ada advertising model, terus ada freemium model. Nah, untuk yang pertama ini ada subscription model, di mana dalam model ini penjual bisa membayar tetap setiap bulan atau setiap tahun untuk mendapatkan akses ke berbagai fitur tambahan seperti analisis performa toko, promosi otomatis, prioritas layanan pelanggan, atau penempatan produk di posisi yang lebih strategis. Jadi para pembeli bisa lebih tahu nih produk-produknya. Nah, dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan pendapatan berulang yang sifatnya lebih stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada transaksi harian.
Nah, model ini juga bisa meningkatkan loyalitas penjual karena ya penjual yang sudah berlangganan akan cenderung bertahan lebih lama di platform tersebut. Namun, pastinya punya risikonya nih, di mana tidak semua penjual akan mau langsung nih membayar biaya tambahan tersebut, terutama kalau mereka belum melihat manfaat nyatanya. Nah, karena itu, Blue ini bisa melakukan atau memberikan masa uji coba gratis atau free trial dan juga menunjukkan bukti peningkatan performa toko bagi pengguna yang memakai fitur premium tersebut. Boleh di next. Lalu yang kedua ada advertising revenue model yang dimana seperti namanya adalah model pendapatan dari iklan, yang dimana penjual membayar agar produk-produk mereka bisa tampil di posisi strategis, misalnya di hasil pencarian teratas, atau di halaman utama, atau melalui sistem sponsor produk listing. Nah, pendapatan juga bisa didapatkan dari sistem yang namanya pay per click atau bisa juga dengan cost per impression atau paket iklan. Nah, model ini juga cocok ya untuk perusahaan Beliu atau platform Beliu.com ini karena mereka punya traffic besar yaitu sekitar 42 juta pengguna aktif per bulan. Selain itu juga biaya operasionalnya juga rendah karena tidak perlu gudang atau logistik tambahan. Tapi tentu ada resiko juga ya, di mana kalau terlalu banyak iklan, pengalaman pengguna bisa terganggu kan. Maka dari itu, Beliu.com ini perlu membatasi jumlah iklan di tiap halaman dan memastikan bahwa iklan yang muncul relevan dengan minat pengguna melalui sistem algoritma agar tetap membuat pembeli nyaman dan transparan seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir ini ada freemium model di mana freemium model ini adalah pendapatan freemium. Freemium itu dari kata free dan juga premium. Nah, jadi sistemnya semua penjual ini bisa membuka toko dan mengunggah produk secara gratis. Tapi kalau ingin tambahan fitur seperti yang tadi disebutkan kayak analisis data atau kayak ada label trusted seller gitu atau kayak yang di kalau kayak di Shopee kan itu ada label mall atau star kayak gitu-gitu. Itu bisa dengan membayar biaya tertentu. Nah, model ini dianggap efektif karena bisa menarik banyak pengguna baru, tapi di saat yang sama juga akan menghasilkan pendapatan dari penjual aktif tersebut yang ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, keunggulannya adalah model ini bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan penggunaan dan pendapatan. Nah, tapi masih ada juga ya tantangannya di mana um, karena ada versi gratisnya, jangan sampai pengguna atau penjual merasa terpaksa untuk membayar. Jadi kayak fitur-fiturnya yang gratis tetap harus diperbaiki dan harus tetap bisa digunakan juga gitu. Jadinya kayak penjual atau pengguna tidak harus merasa terpaksa harus bayar nih gitu. Jadi kayak gratisnya masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Cuman memang tidak sekomplit atau tidak se detail pengguna berbayar seperti itu. Solusinya tuh bisa dengan menerapkan strategi soft upsell, terus juga pengguna bisa diajak untuk upgrade secara halus, misalnya dengan menampilkan perbandingan nih performa toko antara pengguna toko akun gratis dan juga premium. Dengan begitu, pengguna bisa melihat sendiri nih manfaat nyatanya. Kalau pengguna atau penjual versi berbayar itu kayak gimana sih, kalau yang versi gratisnya kayak gimana nih, kayak gimana sih kayak gitu. Nah, selanjutnya boleh akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Itu sebenarnya juga ada analisis mengenai PT Beliuk.com. Nah, di sini selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, yaitu mengenai identifikasi dan analisis faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi performa perusahaan Beliuk.com. Pada cerita yang tadi sudah diceritakan atau disampaikan oleh rekan saya dengan ini juga ada teks atau buku yang tepat nih untuk menggambarkan kondisi
beliau.com ini. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai ada dan di sini ada mengenai kasusnya ini adalah lingkungan dan salah satu langkah yang paling penting untuk memahami peluang kerja atau ancaman yang mempengaruhi PTBUK ini juga menggunakan pastel framework, yaitu ada political, ekonomi, sosial, teknologi, eh, environment, dan juga legal yang sering sekali digunakan untuk memecahkan masalah pada bisnis digital. Apalagi Beli.com ini juga mengenai teknologi dan digitalisasi gitu. Nah, di sini sudah terlihat ada tiga, yaitu kita akan membahas politik, ekonomi, dan sosial terlebih dahulu. Yang pertama ada politik. Seperti yang kita tahu, Indonesia pada saat ini adalah suatu upaya gitu. Dan pemerintahannya juga mendorong untuk transformasi digitalnya dan juga bisa menjadi peluang nih dari segi pertumbuhan sektor pemasaran digital. Tapi regulasi pemerintah terbaru menetapkan bahwa perlindungan konsumen itu lebih meningkat daripada sebelumnya. Dan ada juga nih beban administrasi yang ditanggung yang semakin besar oleh Beli.com ini. Ya, mungkin itu dari faktor politiknya. Next, di sini di bagian ekonomi, itu bisa dilihat nih dari kondisi ekonomi global yang menimbulkan dampak bagi konsumsi dan juga daya beli masyarakat. Contohnya, ada nilai tukar rupiah yang mulai melemah, sehingga itu nilai rupiah yang sebelumnya masih di bawah 16.200 per US dollar itu menjadi kenaikan dan signifikan sekali. Akibatnya apa? Hal ini diakibatkan pertumbuhan pada ekonomi itu mencapai 8 sampai 12% per tahun dengan membuka peluang ekspansi pada geografi yang berdampak bagi Blue.com ini. Itu dari faktor ekonominya. Nah, sedangkan kalau misalnya di bagian sosialnya itu dapat diperjelas juga nih. Sebagian besar adalah generasi X atau milenial atau Z gitu yang menggunakan teknologi. Nah, yang terbiasa juga nih dengan belanja yang cepat, terus abis itu privasinya terjaga, terus habis itu lebih personal juga. Nah, sebagian besar penggunaan Beli.com ini juga eh, berasal dari generasi-generasi tersebut dan juga menuntut nih pengalaman belanja yang lebih cepat, personal dan lebih autentik gitu. Nah, selanjutnya juga ada perubahan perilaku pada customer di ke arah sosial eh, e-commerce itu menjadi peluang bagi Deliuk.com ini. Contohnya seperti live shopping, terus itu memberikan peluang inovasi juga, dan tentunya ada tingginya tingkat eh, kurs penjualan untuk menunjukkan perlunya dukungan nih komunitas dan edukasi penjual agar lebih update lagi dan penjualannya lebih meningkat. Mungkin itu dari sisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dari sisi teknologi, konteks, dan juga hukum. Oke, selanjutnya yang teknologi terlebih dahulu. Itu teknologi itu karena Beli.com yang juga sudah berkecimpung di bagian teknologinya, jadi persaingan teknologi itu lebih eh, marak ya. Apalagi sekarang banyak yang menggunakan, banyak yang mengakses dan membuat dari bidang teknologi atau jasa teknologi tersebut gitu. Tapi meskipun persaingannya itu lebih seperti kayak kecerdasan buatan itu juga termasuk persaingan value, terus itu juga pembelajaran mengenai mesin yang lebih optimal dan juga masih banyak lagi gitu. Dan tapi Beliuk ini juga masih menggunakan metode yang direkomendasikan gitu. Nah, di sisi lain, otomatisasi teknologi seperti chatbot dan analisis data juga dapat
digunakan untuk meningkatkan produksi dan juga penurunan biaya operasional. Jadi walaupun persaingannya banyak, tapi Beliuk bisa nih memanfaatkan teknologi seperti chatbot atau lainnya gitu untuk mengoptimalkan penjualannya. Tuh. Nah, selanjutnya ada konteks atau lingkungan. Nah, di sini itu mengenai topik itu mulai menarik minat masyarakat, di mana pemerintah ini kan juga sedang mempertimbangkan gitu dari potensi kenaikan biaya logistik akibat pajak dan juga aturan emisi karbon ya, khususnya fokus pada wilayah perkotaan, lagi di kota DKI Jakarta gitu. Nah, tapi di sisi lain, Beli juga ini menerapkan nih ide-ide logistik yang ramah lingkungan. Hal ini juga dapat membantu peningkatan persepsi konsumen terhadap bisnis tersebut. Gitu. Nah, terakhir di sini analisisnya mengenai hukum atau legalitas. Yang pertama di sini ada peraturan undang-undang yang lebih tinggi gitu mengenai e-commerce dan juga perlindungan data pribadi yang ditetapkan di UU PDP 2022. Hal ini mendorong beliau untuk berinvestasi nih lebih banyak dalam sistem kepatuhan hukum dan keamanan sibernya. Jadi meskipun hal ini sulit gitu dan peluangnya juga akan bertambah, peluang dan resikonya juga bertambah gitu. Tapi ini juga bisa dioptimalkan untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap platform beliau ini. Itu analisis eksternalnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada strategi analisis fase. Apa sih analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan Beliu di area internal research mereka? Yang pertama, itu ada research analysis atau analisis sumber daya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan Beliu memiliki dan memanfaatkan segala sumber yang ada, seperti infrastruktur, keuangan, dan SDM dalam menjalankan proses bisnis mereka agar proses selanjutnya itu berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada Trio Analysis. Analisis ini berguna untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan guna mengetahui apakah sumber daya tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, SWOT Analysis. Analisis ini digunakan untuk membantu Beliu dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya internal, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Yang keempat ada Value Chain Analysis. Analisis ini berguna untuk menganalisis aktivitas perusahaan Beliu yang paling utama dan pendukung di internal perusahaan mereka. Dan yang terakhir ada Core Competence Analysis. Analisis ini dapat membantu dan dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif perusahaan, membantu dalam pengembangan strategi untuk mempertahankan keunggulan tersebut, serta mengoptimalkan kinerja tim. Boleh di next? Yang selanjutnya ada strategi objektif fase. Nah, pada strategi ini kita dapat mengetahui metode apa sih yang bisa digunakan oleh Rendra Wijaya untuk memastikan objektivitas dari strategi yang telah ditetapkan itu, apakah objektif yang baik? Nah, metode yang dapat digunakan adalah metode SMART. Metode ini dapat digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, itu ada spesifik, yang berarti Rendra Wijaya harus menentukan tujuan yang cukup rinci dan jelas untuk mengukur masalah dan peluang di dunia nyata. Yang kedua, measurable atau terukur. Rendra Wijaya harus memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, actionable atau dapat dicapai. Artinya, tujuan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, ada relevan. Memastikan bahwa apakah tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi dari Beliau. Yang terakhir ada time related atau berkaitan dengan waktu. Artinya memastikan apakah tujuan tersebut dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Boleh di next?
Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat diperhatikan oleh Rendra Wijaya dalam perubahan vision statement mereka. Yang pertama, itu ada kaitkan visi dengan strategi bisnis utama dan isu industri. Visi yang baru harus selaras dengan strategi bisnis yang telah ditentukan dan isu-isu industri yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, berfokus pada akuisisi, konversi, dan retensi pelanggan. Artinya, Rendra Wijaya harus memastikan bahwa visi tersebut berfokus pada bagaimana perusahaan Beliau mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, visi harus bersifat mudah diingat dan menginspirasi, menggunakan kata yang ringkas dan mudah diingat tetapi kuat dan bermakna. Yang terakhir yaitu hubungkan visi baru tersebut dengan tujuan strategi jangka panjang. Visi tersebut harus menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan tujuan jangka panjang perusahaan Beliau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke strategi definition phase. Jadi, yang pertama, apa sih framework atau metode strategi yang tepat untuk mengkategorisasi dari strategi pertumbuhan yang diusulkan oleh keempat VP dalam cerita tersebut? Jadi dalam strategi definition, perusahaan perlu mengembangkan alternatif pilihan strategi pertumbuhan yang relevan dengan kondisi pasar dan kemampuan internal perusahaan. Nah, salah satu model yang digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi alternatif strategi pertumbuhan adalah Ansoff Growth Matrix. Jadi, analisis Ansoff Matrix ini digunakan untuk menentukan arah dan alternatif strategi pertumbuhan yang dapat diterapkan oleh Beliuk.com ini dalam menghadapi perkembangan pasar serta persaingan usaha. Nah, matriks ini mengkategorisasikan strategi berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kondisi pasar, ada lama atau baru, dan ada kondisi produk, lama atau baru. Nah, bisa dilihat di samping ini adalah gambar dari grafiknya. Jadi pada grafik ini, strategi Hendro ini berada pada di kuadran market penetration. Jadi karena fokusnya itu pada peningkatan performa pasar yang sudah ada dengan produk yang sama. Nah, kalau strategi Amelia ini berada pada kuadran market development karena menargetkan pasar baru, yaitu kota tier 2 dan 3 gitu, tanpa mengubah jenis produk. Nah, kalau Dimas ini berada pada kuadran produk development karena menawarkan produk baru gitu berupa kategori digital kepada pasar yang sudah ada. Kalau yang terakhir, strategi Sari ini berada di kuadran diversification karena memasuki pasar baru B2B dengan produk dan layanan yang baru, berbeda dari model bisnis sebelumnya karena sebelumnya itu kan C2C. Oke, boleh di next. Jadi setelah membuat grafik itu, di sini ada klasifikasi dari setiap usulan keempat VP dalam kategori strategi pertumbuhan. Jadi bisa dilihat di sini ada tabel. Jadi usulan strategi dari keempat VP ini kan tadi udah dibuat dari matriks Ansoff ya. Nah, yang pertama ini ada Hendro Setiawan. Hendro Setiawan ini termasuk ke dalam market penetration karena ia itu berfokus untuk meningkatkan kinerja di pasar yang sudah ada melalui efisiensi operasional, terus juga peningkatan pengalaman penggunaan tanpa mengubah produk gitu ataupun mengubah segmen pasar. Terus yang kedua ini Amelia Kusuma. Nah, kalau Amelia Kusuma dia ini masuk ke dalam kategori market development karena Amelia ini mengusulkan ekspansi geografis dari ke wilayah baru gitu dari kota-kota tier 2 dan tier 3. Namun tetap saja menjual produk yang sama kepada segmen pengguna yang baru di daerah tersebut. Nah, kalau usulan yang ketiga ini ada usulan dari Dimas Prasetyo. Usulan ini dikategorikan sebagai produk development karena dia produknya baru ditawarkan pada pengguna yang sudah ada, kayak produk digital seperti voucher, pulsa, dan lain-lain gitu. Kalau yang terakhir ini ada strategi dari Sari. Dia ada pada kategori diversification, karena
ia ini mengusulkan transformasi pada model bisnis dengan masuk ke segmen pasar baru, sekaligus menawarkan produk dan layanan baru yang berbeda dari model sebelumnya. Boleh di next? Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini ada rekomendasi. Ide mana yang menurut Anda paling tepat untuk dipilih oleh CEO ya? Jadi berdasarkan analisis terhadap kondisi internal, terus juga eksternal dari Beliuk.com ini, serta klasifikasi dari strategi menggunakan Unsolved Growth Matrix tadi, rekomendasi utama yang paling tepat dipilih untuk CEO adalah mengimplementasikan kombinasi strategi dari Hendro dan Dimas sebagai prioritas tahap awal. Karena kombinasi ini tuh mampu memberikan dampak jangka panjang sekaligus pertumbuhan jangka menengah yang berkelanjutan. Strategi Hendro ini berfokus pada efisiensi operasional dan optimasi sistem yang dapat segera menurunkan biaya perusahaan, memperbaiki margin, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara tepat. Hal ini sangat penting itu mengingat kondisi Beliuk tadi dalam menghadapi tekanan profitabilitas dengan margin bersih yang hanya sekitar 6%, serta pelambatan pertumbuhan GMV secara signifikan. Nah, dengan perbaikan sistem layanan dan pengolahan operasional, perusahaan ini dapat menurunkan tingkat kurun penjualan dan pembeli yang saat ini cukup tinggi. Nah, selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk strategi ini tuh relatif kecil dibandingkan dengan yang lain, sehingga lebih sesuai dengan kondisi keterbatasan dana perusahaan. Nah, kalau dari strategi Dimas ini mengenai pengembangan produk digital menjadi pelengkap yang tepat gitu. Setelah fondasi operasional diperkuat, produk digital seperti voucher games, pulsa, asuransi mikro itu memiliki margin yang lebih tinggi serta tidak membutuhkan proses logistik fisik gitu. Jadi yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar Beliuk. Nah, selain itu kategori ini juga selaras dengan perubahan perilaku konsumen muda seperti Gen Z gitu dan milenial yang mengingat transaksi itu cepat dan instan. Dengan basis penggunaan yang sudah ada, strategi ini dapat segera mendorong pertumbuhan pendapatan tambahan setelah peningkatan kualitas platform dilakukan. Boleh di next? Oke, jadi secara finansial kombinasi dari kedua strategi ini tuh lebih realistis untuk dijalankan karena total kebutuhan anggaran itu mencapai sekitar 130 miliar, di mana 45 miliar ini untuk Hendro gitu dan 85 miliar ini untuk Dimas. Jadi totalnya 130 miliar. Nah, masih berada dalam batas dana perusahaan. Tadi kan dana perusahaan itu sebesar 180 miliar ya. Jadi masih menyisakan ruang cadangan untuk mitigasi resiko. Nah, dengan demikian perusahaan dapat memperbaiki kesehatan finansial sambil menyiapkan kapasitas untuk pertumbuhan ke arah lain di masa depan. Nah, kenapa sih nggak ngambil strategi dari Amelia dan Sari gitu? Karena uh, ekspansi wilayah itu membutuhkan investasi besar dalam pemasaran dan logistik. Sementara perusahaan ini masih menghadapi persoalan profitabilitas yang harus segera diatasi. Begitu pula dengan strategi B2B yang diusulkan Sari memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi juga karena membutuhkan kapabilitas baru dan perubahan model bisnis yang belum tentu siap untuk saat ini dilaksanakan. Nah, dengan keseluruhan pertimbangan tersebut, jadi memang yang paling tepat ini adalah kombinasi strategi dari Hendro dan Dimas yang memberikan keseimbangan antara stabilisasi jangka pendek dan peluang pertumbuhan jangka menengah serta sesuai dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat ini. Boleh di next? Oke, baik. Demikian presentasi pembahasan studi kasus dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bagus Karismawan, SSI, MBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah bisnis digital, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas UTS ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak
video pembahasan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama presentasi berlangsung. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.